Kalian pasti tahu Mike Tyson, salah satu juara dan legenda dalam tinju dunia. Selama bertinju, dia menghasilkan setidaknya 300 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 4,5 triliun. Tapi si Mike Tyson ini, dia pernah menyatakan kebangkrutan dan memiliki hutang kurang lebih 30 juta dolar atau sekitar 450 miliar. Kenapa bisa begitu? Ini menjawab judul thumbnail kita hari ini. Ketika kamu tidak bisa belajar hal yang akan kita bahas hari ini, maka bersiaplah miskin seumur hidup. Bayangin aja, kamu punya penghasilan 4,5 triliun dan itu hilang semua. Kamu bisa nyari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kamu tidak bisa memanajemen uangmu, maka kamu akan selalu hidup miskin. Sekarang saya tanya, menurut kalian uang itu apa? Apakah dia ini hanya sosok yang datang ke kamu, tapi begitu datang langsung kamu suruh pergi? Atau uang itu sesuatu yang harus kamu jaga betul-betul? Atau menurutmu uang itu sesuatu yang harus kamu habiskan? Atau sesuatu yang lain? Jadi sebelum kamu belajar cari uang, kamu harus tahu dulu menurutmu uang itu apa? Dan bisa memanajemennya belum? Soalnya percuma dong kalau per bulan kamu punya penghasilan 20 juta, tapi di akhir bulan kamu tidak punya apa-apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu itu berpenghasilan 20 juta. Buat apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang bagaimana cara kita memperlakukan uang kita. Oke, sebelum mulai, saya tanya dulu satu hal. Menurut kalian, uang itu apa? Ketika kalian belanja di Shopee atau ketika kamu gajian setelah kerja, terus apa arti uang dalam dua transaksi tadi? Ya, betul. Uang itu adalah sebuah media pertukaran. Sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Itu pengertian uang menurut buku. Kalau menurut saya, uang itu adalah nilai atau value. Sebagai contoh di antara banyak warung nasi Padang, ada yang harganya 10.000 sampai 75.000 per porsi. Warung yang kalian beli itu mewakili penilaian kalian terhadap value nasi Padang. Jadi kalau kalian beli warung yang harganya 17.000, berarti menurut kalian value nasi Padang itu di harga 17.000. Harga 20.000 menurut kalian itu mahal. Dan 10.000 menurut kalian itu murah, tapi belum tentu enak. Berarti uang adalah nilai atau value. Lalu bagaimana mengerti hal ini itu penting dalam hidup kita? Karena ketika kamu bisa mengerti konsep ini, maka semua keputusan yang kamu ambil dengan uangmu itu berdasarkan penilaianmu terhadap value tadi. Oke, saya yakin sampai sini pasti banyak yang paham, kecuali mereka yang masih hidup dari gaji ke gaji atau kecanduan hal gak berguna seperti judi online. Nanti saya bahas. Tapi sekarang saya akan tanya pertanyaan kedua. Menurut kalian, hubungan kalian dengan uang itu apa? Kebanyakan, termasuk saya sendiri, uang itu masuk ke dompet saya lalu perlahan-lahan hilang sedikit demi sedikit. Berarti hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Anggaplah uang masuk ke kamu setiap bulan 4 juta dan kamu sudah bekerja selama 3 tahun. Itu berarti 4 juta dikali 3 dikali 12 sama dengan 144 juta. Nah, dari penghasilanmu sebesar 144 juta ini, sekarang kamu megang uang berapa? Kalau sedikit, berarti persoalanmu ada yang dikonsumsimu. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidup dari gaji ke gaji. Saya pikir presentasi itu di Indonesia kurang lebih sama. Nah, kalau kalian sama seperti itu, hidup dari gaji ke gaji, maka permasalahannya sama.
ada di konsumsimu. Yang berarti sebelum kamu belajar nyari uang, kamu harus belajar mengontrol konsumsimu atau pengeluaranmu agar tidak seperti Mike Tyson tadi. Sebesar apapun penghasilannya, kalau manajemen uangnya kurang baik, pasti akan hilang, akan habis. Model seperti Mike Tyson tadi, ketika dia pengen nasi padang yang harganya 10.000 sampai 75.000, dia akan nyari yang 300.000. Apalagi mereka yang kecanduan slot, rata-rata masih mahasiswa atau mereka yang gajinya menengah ke bawah. Mereka dapat uang 4 juta, awalnya mungkin cuma depo 200.000 atau 400.000. Tapi lama-kelamaan deponya ini bisa sampai 2 juta, setengah dari penghasilnya sendiri. Gila kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah jebakan yang pasti kita semua pernah atau akan mengalami dalam hidup kita, yaitu jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari berbentuk lingkaran. Kita lari terus, tapi cuma muter-muter aja, seperti lingkaran setan. Kalian kerja 5 hari dalam seminggu, gajian sebulan sekali, dan ketika gajian uang itu masuk ke rekening kalian. Dalam 1 hari uang itu sudah hampir habis. Entah kita buat bayar kebutuhan, buat hedon, kita buat bayar cicilan, atau yang paling tak berguna kita buat judi slot. Tanggal 1 uang masuk 4 juta, tanggal 3 tinggal 1 juta, dan itu harus cukup untuk sebulan. Dan kita kayak gitu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Nah, karena tadi saya ibaratkan seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran. Namanya lari, pasti kita ada keterbatasan stamina. Bisa jadi baru 3 putaran kamu sudah lelah, jatuh sakit, lalu kehilangan pekerjaan kalian. Kalau udah begitu, kalian bisa apa? Padahal kalian yang baru saja ambil cicilan mobil 5 tahun atau habis DP rumah 15 tahun, selesai sudah. Kalaupun tubuh kalian tahan banting stamina, kalian kuat, kalian yakin bisa lari sampai 100 putaran? Lalu apakah kalian bisa menjamin bahwa mental kalian akan tetap sehat dan bugar setelah 100 putaran? Oke, jadi kita lanjut lagi ke jebakan uang. Kalau sekarang kalian menyadari kalian masuk ke jebakan uang, maka kalian harus segera cepat keluar. Caranya adalah memperbaiki hubungan kalian dengan uang. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah menulis semua pengeluaran kalian. Dari mulai sewa kos atau biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya makan, biaya kebutuhan, hiburan, dan selanjutnya. Intinya, kalian harus memahami diri kalian, pengeluaran, dan konsumsi kalian. Kalau kalian sudah paham, langkah selanjutnya adalah budgeting atau tentukan target berapa banyak seharusnya uang kalian keluar dalam sebulan. Kalau kalian sudah menentukan budget, maka secara sistematis harusnya kalian sudah bisa memilah mana yang tidak penting dan menghapus hal itu. Lalu, kalau kalian sudah menentukan budget, maka secara sistematis harusnya kalian sudah bisa memilih mana yang tidak penting dan menghapus hal itu dari pengeluaran kalian. Nah, nanti uang sisa bisa kalian tabung atau investasikan. Ini ya, saya kasih proyeksi untuk 6 tahun ke depan. Nanti di 2030, puncak bonus demografi Indonesia, ekonomi itu akan semakin sulit. Kalau kalian tidak bisa jaga-jaga uang atau aset dari sekarang, maka kalian akan pontang-panting. Nanti di 2030, untuk detailnya saya bahas di lain waktu. Hari ini kita belajar tentang uang dulu. Oke, lanjut ya. Tambahan dari saya sebelum kalian memutuskan untuk invest atau membuka bisnis dari uang kalian, harus nyiapin dulu dana darurat. Jaga-jaga seandainya kalian di PHK, kalian sakit, atau berbagai macam alasan darurat lainnya.
Jadi, kalian harus bisa menekan lifestyle kalian. Bahasa Jawanya sakmadyo atau secukupnya saja. Jangan malah kalian hidup dengan lifestyle yang jauh di atas gaji kalian. Kalau kalian kayak gitu dalam 1 tahun aja, saya yakin kalian akan terlilit hutang. Tapi jangan salah ambil kesimpulan. Saya tidak bilang beli mobil mahal, perhiasan, iPhone 15, dan barang-barang mahal lainnya itu tidak berguna. Yang saya maksud itu belinya sesuai standar gajimu, atau kalau memang beli yang di atas itu, pastikan kalian sudah nabung dari lama, bukan dari gaji kalian bulan itu. Jadi ya kembali ke kalian, lebih memilih kelihatan banyak duit atau beneran punya banyak duit. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk meningkatkan income. Orang tua zaman dulu sering bilang, nyari uang 2 juta per bulan itu mudah, tapi nyari uang setiap hari 50.000 itu susah. Sekilas memang terdengar gak masuk akal, karena kalau kita nyari uang setiap hari 50.000, dalam 1 bulan kita cuma dapat 1,5 juta. Tapi kemampuan mencari uang setiap hari itu lama-kelamaan akan berkembang, berevolusi dari yang sehari 50.000 meningkat menjadi 60.000, meningkat jadi 70.000, dan seterusnya. Dari pengalaman saya terhadap uang, menekan pengeluaran itu jauh lebih mudah daripada meningkatkan pendapatan. Nah, kita akan bahas sedikit tentang jalur-jalur untuk meningkatkan pendapatan, tapi nggak detail ya. Jalur pertama, jalur bisnis. Jalur paling cepat untuk dapat uang, caranya simple. Kamu pahami market, cari permasalahan dalam market, cari solusi dari permasalahan itu, lalu jual solusi itu ke masyarakat luas. Itu jalur bisnis. Tapi tidak semua orang mau dan mampu ke jalur ini. Kedua, jalur investasi. Caranya simple. Tiap hari kamu belajar investasi. Setiap bulan, uang lebih kamu masukkan ke instrumen investasi yang sudah kamu analisa. Kalau untung, kamu bisa tarik. Kalau rugi, kamu bisa manajemen resiko. Cara ini mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, jadi kesimpulannya, pertama, kamu harus mengerti dirimu dan pola konsumsimu untuk menekan pengeluaranmu. Kedua, kamu harus menentukan budget atau budgeting. Ketiga, uang sisamu kamu gunakan untuk mencari jalur lain dalam menambah pemasukan. Simpelnya sih kayak gitu. Kalau prakteknya kembali lagi ke kalian. Bisa apa enggak? Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.